Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Mengenal si nomor 14 baru Arsenal, Raja Gol Dunia asal Swedia. Nama Viktor Gyökeres tengah mencuri perhatian para penggemar sepak bola Eropa. Setelah tampil gemilang di Portugal, penyerang asal Swedia ini resmi bergabung dengan Arsenal. Bukan wajah baru, catatan gol impresifnya bersama Coventry City dan Sporting Lisbon sudah cukup membuktikan tajinya. Lahir di Stockholm, Viktor mulai bermain bola sejak usia 6 tahun bersama klub Aspudden, Toulouse, lalu melanjutkan ke Bromapod karena klub penghasil talenta hebat seperti Anders Limpar dan Dejan Kulusevski. Bersinar sejak belia, Viktor mencetak 16 gol dari 17 laga di tim Ustrip 19 dan memulai debut profesional pada usia 16 tahun. Perjalanan kariernya membawa Viktor ke Brighton sebelum akhirnya menuju Emirates Stadium. Menariknya, ia sudah pernah bermain di sana saat membela Brighton U23 dalam laga yang berakhir imbang dramatis melawan Arsenal. Kini sang predator asal Swedia resmi mengenakan nomor punggung 14 nomor legendaris di Arsenal. Akankah ia mampu meneruskan jejak kejayaan para pendahulunya? Bagaimana menurut Anda, apakah Viktor Gyökeres bisa jadi tumpuan baru The Gunners musim ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Marcel Sabitzer dari Borussia Dortmund. Arsenal tengah berbenah untuk musim depan dan satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Marcel Sabitzer. Gelandang Borussia Dortmund ini tampil solid sepanjang musim 2024/2025 dengan 43 penampilan di semua kompetisi termasuk 11 laga Liga Champions. Meski hanya mencetak 1 gol, kontribusinya luar biasa dalam mengatur tempo dan menjaga stabilitas lini tengah. Sabitzer mencatat akurasi operan di atas 83% serta menempuh rata-rata 7 km per pertandingan di Liga Champions. Secara defensif, ia memenangkan 70 tackle musim lalu dan mencatat top speed hingga 33 km atau jam, menjadikannya gelandang 2 arah yang sangat tangguh. Bersama timnas Austria, ia juga bersinar dengan 89 caps dan 21 gol hingga pertengahan 2025. Di Euro 2024, ia menjadi pengatur serangan utama dengan performa impresif. Dengan fleksibilitas posisi, pengalaman, dan kemampuan fisik serta taktis, Sabitzer sangat cocok dengan filosofi Mikel Arteta. Apakah ini saatnya Arsenal mengambil langkah berani? Menurut Anda, apakah Sabitzer bisa jadi jawaban untuk memperkuat lini tengah Arsenal? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mengapa Arsenal disebut The Invincibles dan kenapa sangat istimewa? Arsenal dikenal sebagai salah satu klub tersukses di Inggris dengan 13 gelar liga, termasuk 3 di era Premier League. Namun, musim 2003/2004 menjadi yang paling legendaris ketika mereka dijuluki The Invincibles. Apa yang membuat julukan ini begitu spesial? Di bawah asuhan Arsene Wenger, Arsenal tak terkalahkan sepanjang musim, memenangkan 26 laga dan imbang 12 kali, mengoleksi total 90 poin. Mereka juga mencatat pertahanan terbaik, hanya kebobolan 26 gol dan mencetak 73. Pencapaian ini luar biasa karena hanya Preston North End yang pernah melakukannya sebelumnya pada musim 1888/1889. Wenger membawa revolusi besar ke dalam tim dari disiplin latihan hingga pola makan pemain. Di musim emas itu, Thierry Henry tampil gemilang sebagai top skor dengan 30 gol, sementara sang kapten Patrick Vieira mencetak gol-gol penting yang mengunci gelar. Tak hanya musim yang sempurna, Arsenal juga mencetak rekor 49 laga tak terkalahkan di Premier League. Menurut Anda, apakah prestasi The Invincibles ini bisa disamai lagi di era modern? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Madrid tawarkan Rp1 triliun plus 2 pemain. Saliba jawab dengan mengagumkan, Tuhan Maha Besar. Real Madrid dikabarkan siap menggoda Arsenal dengan tawaran fantastis senilai 79 juta sekitar Rp1. 7 triliun plus 2 pemain Arda Güler pinjaman dan bek muda Raul Asensio permanen. Demi membajak William Saliba. Saliba, bek tengah andalan Arsenal, telah mencatat 134 penampilan dan menjadi pilar penting dalam proyek Mikel Arteta. Madrid yang kesulitan mendatangkan Ibrahima Konate kini menjadikan Saliba sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan. Meski godaan dari Madrid begitu besar, Arsenal dikabarkan tak goyah.
Fabrizio Romano menyebut bahwa negosiasi kontrak baru sedang berlangsung dan Arsenal serius mempertahankan bek Prancis berusia 24 tahun itu. Ketika ditanya soal kontrak barunya, Saliba hanya menjawab, "Semoga segera. Tuhan Maha Besar." Dengan fokus pada musim depan dan Piala Dunia 2026, akankah Saliba tetap bertahan di Emirates? Bagaimana menurut Anda, haruskah Arsenal mempertahankan Saliba dengan segala cara atau justru melepasnya di harga tinggi? Beri pendapat Anda di kolom komentar. Mount, persiapan pramusim Manchester United berjalan lancar. Gelandang Manchester United Mason Mount menyatakan bahwa persiapan timnya jelang musim 2025/2026 berjalan sangat baik. Dalam tur pramusim di Amerika Serikat, Mount mengungkapkan bahwa suasana baru memberi energi positif bagi skuad Setan Merah. Latihan di sini luar biasa. Cuacanya panas, tapi semua bekerja keras dan menikmati fasilitas yang tersedia. Saya merasa persiapan sejauh ini sangat bagus, ujar Mount. Dengan tidak adanya turnamen internasional besar musim panas ini, para pemain memiliki waktu istirahat lebih panjang. Mount mengaku mulai rindu latihan setelah 2 minggu libur dan kini merasa bugar serta siap menghadapi musim baru. Manchester United dijadwalkan melawan Bournemouth dan Everton dalam lanjutan Premier League Summer Series sebelum menghadapi Fiorentina di Old Trafford pada 9 Agustus mendatang. Saya berada di kondisi yang sangat baik sekarang. Periode ini penting untuk membangun kekompakan tim. Saya sangat bersemangat menyambut musim baru, tambahnya. Menurut Anda, apakah pramusim yang kuat bisa jadi modal penting bagi United untuk kembali bersaing di papan atas musim depan? Tulis komentar Anda di bawah. Chelsea tolak tawaran Rp1 triliun dari Al Nassr untuk Cucurella. Cristiano Ronaldo ikut turun tangan. Chelsea menolak tawaran fantastis senilai 70 juta dalam kurung sekitar 1,3 triliun rupiah dari Al Nassr untuk Marc Cucurella. Meski bek kiri asal Spanyol itu sempat kesulitan di awal kedatangannya dari Brighton. Performa apiknya musim lalu dengan 54 penampilan dan kontribusi besar untuk kemenangan Chelsea di Piala Dunia antar klub serta keberhasilan Spanyol di Euro 2024 membuatnya jadi bagian penting dalam proyek Enzo Maresca. Menariknya, Cristiano Ronaldo disebut ikut mendorong Al Nassr untuk memburu Cucurella. Namun, Chelsea bersikeras mempertahankannya. Apalagi The Blues telah menjual sejumlah pemain demi menyeimbangkan keuangan dan masih berada dalam tekanan UEFA terkait financial fair play. Meski tawaran besar datang dan ada campur tangan mega bintang seperti Ronaldo, Chelsea melihat Cucurella sebagai fondasi penting dalam rencana jangka panjang. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Chelsea menolak 1,3 triliun rupiah untuk Cucurella sudah tepat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City siap tebus Livramento dengan mahar fantastis Rp1 triliun. Manchester City terus memperkuat lini belakang jelang musim baru. Kali ini target mereka adalah bek muda Newcastle United, Tino Livramento. City dikabarkan siap menggelontorkan dana lebih dari 50 juta dalam kurung, sekitar 1,02 triliun rupiah untuk menggantikan Kyle Walker yang telah hengkang ke Burnley. Livramento tampil impresif musim lalu bersama Newcastle. Bek kanan 22 tahun itu dikenal memiliki kecepatan, teknik, dan ketangguhan bertahan yang luar biasa. Namun, Newcastle tak tinggal diam. Mereka dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya dengan gaji tinggi agar sang pemain tetap bertahan. Situasi semakin rumit karena potensi penjualan Alexander Isak ke Liverpool bisa memperkuat posisi keuangan Newcastle sehingga tak perlu melepas Livramento. Jika gagal mendatangkan Livramento, City sudah siapkan alternatif dari Juventus, Andrea Cambiaso, dan Nicolo Savona. Dari segi pengalaman dan gaya main, Cambiaso dinilai lebih cocok dengan filosofi Pep Guardiola. Menurut Anda, siapa yang paling cocok jadi suksesor Walker di City? Livramento, Cambiaso, atau justru nama lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jadwal Liverpool versus Marinos pramusim 2025, duel Walsh versus Salah. Laga pramusim antara Liverpool versus Yokohama F. Marinos akan digelar Rabu 30 Juli 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Nissan Stadium, Yokohama. Pertandingan ini bisa disaksikan melalui live streaming di BTV dan LFC-TV. Bagi Liverpool, laga ini jadi lanjutan tur Asia mereka setelah kalah 2-4 dari AC Milan. Pelatih Arne Slot diprediksi melakukan rotasi pemain termasuk memberi kesempatan kepada Wataru Endo untuk tampil di kampung halamannya.
Yang paling menarik, duel ini mempertemukan bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, dengan bintang Liverpool, Mohamed Salah. Walsh, yang kini membela Yokohama F. Marinos, akan diuji langsung oleh barisan penyerang top seperti Salah, Hugo Ekitike, hingga Florian Wirtz. Meski Yokohama saat ini berjuang di papan bawah J-League, mereka tetap jadi tim berpengalaman di level Asia dan berpotensi memberi perlawanan sengit. Menurut Anda, mampukah Sandy Walsh meredam ancaman Mohamed Salah di laga ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.